Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Prof. Emil Salim, pimpinan Pak Masjulan, Pak Kartono, pimpinan Muhammadiyah, teman-teman dari Indonesia untuk Alko Kontrol Member. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Ibu Menteri Kesehatan yang tidak dapat hadir secara pribadi karena pada saat yang sama ada acara lain yang harus beliau hadir. Dan tadi pagi beliau menelpon kira-kira 1 jam yang lalu untuk menyampaikan salam hangat dari Ibu Menteri Kesehatan kepada semua yang hadir di sini yang mengikuti acara peluncuran program ini. Ibu Bapak sekalian, karena kita di Muhammadiyah, ini saya membuat 7 catatan karena tawaf 7 kali gitu barangkali ya. 7 catatan singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas diluncurkannya peta jalan penanggulangan masalah tembakau ini. Ini merupakan salah satu bentuk konkret kerja dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat, para pemerhati, para aktivis penanggulangan masalah rokok, dan tentu Kementerian Kesehatan sangat menghargai apa yang teman-teman sudah lakukan ini. Saya kira tepuk tangan untuk semua yang aktif dalam kegiatan ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, walaupun saya yakin semua sudah tahu, saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa data kita global Data Fokus Survey tahun 2011 menunjukkan bahwa prevalensi perokok ada 67,4% laki-laki yang merokok dan ada 4,5% perempuan yang merokok. Dan kalau ini jumlah, maka di Indonesia ada 61,4 juta orang dewasa yang punya kebiasaan rokok dan tentu mempunyai dampak bagi kesehatan dirinya dan kesehatan masyarakat di sekitar para perokok ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat tentu melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan masalah rokok ini, mulai dari kegiatan advokasi, penyuluhan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sampai pada pengobatan, baik pengobatan bagi yang ingin berhenti merokok maupun pengobatan bagi mereka yang kemudian sakit karena akibat rokok ini. Dari semua kegiatan program yang dilakukan pemerintah selama ini yang saya sebutkan tadi, maka saya masuk ke poin keempat, bahwa selain kegiatan-kegiatan advokasi, penyuluhan, dan pengobatan, maka poin keempat yang juga sudah dilakukan adalah penegakan atau pembentukan berbagai aturan perundang-undangan. Saya mencatat ada 5 di sini aturan yang saat ini ada, begitu yang cukup kuat. Yang pertama tentu Undang-Undang 36 tahun 2009, di mana ada beberapa pasal yang khusus mengatur tentang masalah merokok ini. Yang kedua ada peraturan pemerintah 109 tahun 2012 tentang implementasi Undang-Undang 36 di bidang penanggulangan masalah merokok. Yang ketiga, baru saja dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Sementara yang keempat juga baru diterbitkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 40 tahun 2013 yang menjadi dasar hukum peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Selain dalam bentuk peraturan tingkat nasional, maka saat ini sudah ada 87 kabupaten kota di 28 provinsi di seluruh Indonesia yang sudah mempunyai salah satu bentuk peraturan di provinsi kabupaten kotanya masing-masing, baik dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota atau SK gubernur bupati wali kota. Selain itu, selain yang sifatnya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga ada beberapa surat edaran dari Menteri Kesehatan, ada juga surat edaran Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Itu adalah hal keempat yang ingin saya sampaikan, yaitu aturan-aturan yang sudah kita punyai. Kemudian poin kelima, saya ingin menanggapi sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Sudibyo Parakus tentang FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan bahwa sejauh ini Kementerian Kesehatan saat ini sudah menyelesaikan naskah
akademik untuk aksesi Framework Convention dan Tobacco Control itu. Yang kedua, kami sudah melakukan beberapa kali rapat pertemuan untuk melihat proses kemungkinan aksesi FCTC ini, dan saya kira sekitar 1 minggu yang lalu Menteri Kesehatan sudah membuat surat ke beberapa menteri terkait untuk menjelaskan tentang bagaimana FCTC ini, bagaimana naskah akademik, dan bagaimana proses yang selanjutnya perlu dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa kementerian itu. Itu hal yang kelima tentang FCTC. Hal yang keenam, saat ini sedang berlangsung juga penyusunan undang-undang penyiaran, di mana di dalam undang-undang penyiaran itu salah satu di antaranya tentu diatur tentang iklan rokok. Saya sampaikan di Bapak sekalian bahwa Ibu Menteri Kesehatan sudah berkirim surat juga kepada Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memberikan pandangan Kementerian Kesehatan terhadap iklan rokok yang dapat seyogianya tercantum di dalam undang-undang penyiaran. Jadi saya bicara sama Pak Kartono, mungkin teman-teman LSM pemerhati juga dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu agar undang-undang penyiaran ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Itu hal yang keenam, dan kita sampai pada harapan saya, hal yang ketujuh. Akhirnya tentu kita semua berharap, kita semua berdoa, semoga upaya kita bersama dalam penanggulangan masalah merokok untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dalam perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.